Yang keempat menceritakan tentang istrinya Sayyidina Ali karramahullahu wajhah, Siti Fatimah. Siti Fatimah itu anak dari Khadijah ya. Khadijah. Ini satu-satunya anak yang paling dekat dengan Rasulullah. Rasulullah itu kalau menghadapi satu masalah yang nggak pengen ngomong, itu para sahabat nanti manggilnya Siti Fatimah. Karena kalau Siti Fatimah yang ngomong, Rasulullah pasti ngomong, pasti bicara. Satu-satunya perempuan yang ya al-batul itu, al-batul yang selalu ibadah, kemudian banyak meriwayatkan hadis dari orang tuanya sendiri, karena beliau perempuan yang tidak pernah haid seumur hidupnya. Siti Fatimah nggak pernah haid. Ada pendapat ulama yang mengatakan pernah haid sekali, itu waktu nandain balik doang. Setelah itu nggak pernah haid. Artinya karena beliau nggak pernah haid, akhirnya punya apa? Punya kesempatan untuk ibadah, selalu ibadah, nggak pernah libur. Gitu ya. Nah, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu, bahwa Abi Hurairah yaitu qala, berkata Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah begini, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ala ibnatihi Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Satu hari Rasulullah ke rumah anak perempuannya Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi satu hari Nabi ke rumah anaknya Siti Fatimah. Fawajadaha tathanu sya'iran alar raha. Kemudian Nabi melihat atau mendapat Siti Fatimah sedang menggiling gandum. Alar raha ya, dengan gilingan. Gilingan itu batu ya, batu diulek begitu, batu gede digituin. Ya tapi batu bulat apa namanya ya, sebongkah gitu. Jadi Nabi melihat anaknya Siti Fatimah sedang menggiling gandum dengan gilingannya. Wahiyat tabki. Ketika Rasulullah melihat anaknya Siti Fatimah sedang menggiling gandum itu, Siti Fatimah menangis. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anaknya Siti Fatimah, wa ma yubkiki ya Fatimah, apa yang membuat menangis wahai Fatimah? Kata Nabi nih, la abqallahu laka ainan. Kata Nabi meneruskan, semoga Allah tidak membuatmu nangis. Artinya semoga Allah memberhentikan tangisanmu, atau semoga Allah tidak membuatmu menangis. Faqalat, maka berkata Siti Fatimah, ya abati abkani hajarur raha wa syughlul baiti. Ngeluh ceritanya Siti Fatimah, capek banget. Ya abati, wahai bapakku, abkani hajarur raha, yang membuatku menangis ini adalah hajarur raha, batu gilingan tepung ini yang membuatku menangis. Gitu.
wa syughlul baiti, sementara aku sibuk dengan pekerjaan rumah. Biasa Ramadan ya, sibuk dengan pekerjaan rumah. Ya kalau kayak sekarang mah nyuci pakaian, kemudian apa? Ya neriska, ngepel, kemudian juga harus. Jadi itu gandum digiling dengan batu bulat itu emang mau dibuat roti kan? Ya, roti kan digiling dulu, ditumbukin, kemudian apa? Harus ngambil air juga, sementara air jauh. Kemudian apa? Nggak ada kendaraannya, dipikul sendiri sama Siti Fatimah. Gitu. Makanya beliau ngeluh, wahai bapakku yang membuatku nangis batu gilingan ini. Gitu. Wasyughlul baiti, dan aku sibuk dengan pekerjaan rumah. Capeknya luar biasa Siti Fatimah. Akhirnya mendengar itu, fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha faqala. Kemudian Nabi duduk di sampingnya Siti Fatimah. Kemudian Siti Fatimah berkata, ngeluh lagi ngadu sama Nabi. Faqalat, maka berkata Siti Fatimah, ya abati, min fadlika tas'alu aliyan ayyastariyali jariyatan litu'inani ala tahini wa ala syughlil baiti. Wahai bapakku, kata Siti Aisyah, Pak, demi apa? Demi kemuliaanmu, gitu. Demi kemuliaanmu wahai bapakku, aku mohon kepadamu supaya engkau meminta Sayyidina Ali untuk membelikan aku seorang budak, yang budak itu nanti akan membantuku dalam pekerjaan rumah. Capek banget sendirian. Kata Siti Fatimah ngeluh sama bapaknya, ya coba apa begini, si Ali suruh beli budak di pasar, yang budak itu nanti akan membantu mempekerjakan di rumah, pekerjaan rumah saya. Itu kata Siti Fatimah. Itu. Jadi membantu untuk menggiling tepung, menggiling gandum, dan membantu pekerjaan rumah. Biar ringan, maksudnya biar ringan. Jadi ngeluh nih, namanya anak sama bapak kan biasa ngeluh ya. Susah banget masalahnya. Hidupnya susah banget. Akhirnya apa? Falamma sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamaha, maka ketika Nabi mendengar ucapannya Siti Fatimah, qama wa ja'a ila roha, kemudian Nabi berdiri dan Nabi mendekati batu gilingan itu. Jadi dengar begitu, karena ngeluhnya batu gilingan gandum, karena capek di situ. Akhirnya Nabi dengar begitu Siti Fatimah ngomong, langsung aja dia deketin tuh batu gilingan gandum. Wa akhadha sya'ira biyadihil mubarakati asyarifati. Kemudian gandum itu diambillah oleh tangannya Nabi yang diberkahi dan mulia. Nabi itu tangannya diberkahi dan mulia, begitu selalu bahasanya. Gandum itu diambil oleh tangannya Nabi. Nabi mengambil gandum dengan tangannya yang diberkahi dan yang dimuliakan. Wa wada'ahu firrahai, dan Nabi letakkan gandum itu di batu gilingan. Ini gandumnya, batunya diletakkan di atas gandumnya. Terus Nabi baca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Digiling sama Nabi. Nabi baca Bismillah, terus apa yang terjadi? Fadarat wahdaha biidnillahi. Itu batu giling sendiri. Ya Nabi nggak ngomong lagi. Begitu anaknya ngeluh soal giling gandum, langsung aja ambil itu gandum. Begitu diambil batu gilingannya, ditaruh di atasnya, itu ngulek sendiri itu batu. Bismillahirrahmanirrahim, ngulek sendiri dengan izin Allah. Itu batu giling sendiri. Gitu. Fasara yahittu laha sya'ira biyadihi al-mubarakati. Maka jadilah batu gilingan itu menggiling sendiri, menggiling gandum biyadihil mubarakati, dengan sebab tangannya Nabi yang diberkahi. Wahia tadur wahdaha, wahia adapun batu gilingan itu tadur muter-muter wahdaha dengan sendirinya. Itu
Terus itu batu udah giling sendiri apa? Wa tusabbihullah ta'ala bil lughatin mukhtalifatin hatta qara'a asy-syairu. Dan batu itu membaca tasbih kedengeran gitu dengan bahasa yang macam-macam, beda-beda. Sambil giling batu itu membaca tasbih bilughatin mukhtalifatin dengan bahasa yang beda-beda hatta qara'a asy-syairu, sampai apa? Sampai itu apa? Gandum itu halus. Itu. Ya. Karena anaknya ngeluh soal giling gandum. Akhirnya Nabi bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah. Udah tuh giling sendiri. Ya sambil giling tuh baca tasbih. Sampai halus. Nah setelah itu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrahai uskuni biiznillah. Setelah itu Nabi bilang kepada batu itu, uskuni, tenanglah kamu dengan izin Allah. Udah diamlah kamu dengan izin Allah. La pasakanat, kemudian batu itu diam, disuruh berhenti, udah diam. Tuh. Kemudian batu itu ngomong, wa nataqat, dan batu gilingan itu berbicara biiznillah, dengan izin Allah. Allazi antaqa kulla syai'in, dengan izin Allah yang bisa menjadikan batu itu berbicara. Antaqat bisa mengeluarkan bahasa kulla syai'in, segala sesuatu. Itu batu akhirnya ngomong sama Nabi. Faqalat, maka berkata batu gilingan itu, bilisanin fasihin arabiyyin, dengan lisan yang fasih, dengan bahasa Arab. Batu ngomong, Nabi. Ya. Apa kata si batu? Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqin nabiyya. Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutus dengan benar engkau sebagai nabi. Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar sebagai nabi, wa rasulan, dan sebagai rasul. Lau amartani an attahina sya'iral masyriqi wal maghribi la tahantuhu kullahu. Wahai Rasulullah, kata si batu gilingan, andaikan kau perintahkan aku untuk menggiling gandum dari timur sampai barat, maka niscaya semua gandum itu akan aku giling. Kata si gilingan yang ngomong pakai bahasa Arab. Kenapa? Wa inni sami'tu fi kitabillahi ta'ala, karena aku mendengar di dalam kitab firman Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran aku mendengar Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Batu bisa baca Quran, apa lagi? Si batu ngomong sama Nabi, ya Rasul, karena aku mendengar di dalam Al-Quran itu ada ucapan Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, di mana apa itu, wa quduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya api neraka itu dari manusia dan batu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya, yang bahan dasarnya itu dari manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun, yang di dalam neraka itu ada malaikat ghiladun yang keras, shidadun yang kasar-kasar, la ya'sunallaha, yang mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, ma amaruhum, terhadap apa yang diperintahkan oleh mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Saya dengar di Quran ada ayat itu ya Rasul, maka fakhiftu ya Rasulullah, maka aku takut wahai Rasulullah, an akuna minal hijarati,
allati yadkhulnan naro, aku takut apa? Aku takut aku menjadi batu yang batu itu ada di dalam neraka. Saya ini batu tapi saya ubah jadi batu yang itu. Lah batu takut teman neraka. Ya. Karena bahan dasarnya neraka nanti ya dari manusia dan batu. Nah, kalau batu marah, orang lemparin, gosong. Ya bahan bakarnya manusia juga, manusia terbanyak ke situ. Saking banyaknya jadi bahan bakar akhirnya dia. Gitu. Tuh, jadi batu punya pikiran takut. Saya ogah ya Rasul nanti jadi batu itu yang ada dalam neraka yang jadi lempengannya. Gitu. Karena tuh batu ngomong begitu, takut ngomong sama Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, maka Nabi berkata laha kepada batu gilingan itu, absyiri fa innaki min hijarati qasri Fatimah az-Zahra fil jannah. Wahai batu, bergembiralah kamu, karena kamu nanti akan jadi batu gedungnya Siti Fatimah Zahra nanti di dalam surga. Ya karena aja hidupnya masih Siti Fatimah dibuat mulek tiap hari. Nanti kamu jadi batunya apa? Batunya rumahnya Siti Fatimah di surga. Langsung dikasih kabar begitu sama Nabi itu batu. Ya, ayo kita masuk surga nanti, niat. Ya Allah, saya udah masuk surga ini. Katanya Nabi pernah ngomong begitu dulu sama batu yang ngomong sama beliau. Kalau batu yang gilingan buat tepung apa, buat giling gandumnya Siti Fatimah bakal masuk surga nanti di sono. Ya kalau ngelihat mah dikasih kali. Tapi kalau ke sono mah nggak boleh, kan surganya beda, kelasnya beda. Ya, tuh batunya, iya ini aja. Assalamualaikum, salah. Ini tandanya gini ya. Ini tandanya pada hakikatnya apa aja ngomongnya bahasa Arab aslinya. Karena bahasa Arab itu bahasa surga. Iya, makhluk apa aja ngomong bahasa Arab. Iblis, setan, jin, setan itu paham dia bahasa Arab, paham. Dan dia takut sama bahasa Arab. Gitu. Jadi sesungguhnya begitu. Apa aja nih semua ngomong Arab aslinya. Karena itu bahasa surga. Gitu. Lah batu aja nggak apa? Bilisanin fasihin Arabiyyin. Ngomong dengan lisan yang fasih dengan bahasa Arab. Batu tuh. Ini ungkapannya mah ditulis. Ini bahasa batu tadi batu ngomong. Lah batu, segala batu sampai tahu firman Allah. Ya. Dari tukang cilok nggak tahu nih firman Allah yang ini. Gitu. Dia pikiran itu dia takut jadi batu yang diciptakan oleh Allah, barang keras gitu ya. Itu jadi batu yang bakal jadi bahan bakarnya neraka aja ogah itu, saking takutnya dia ngomong begitu. Akhirnya Rasulullah bilang, enggak, bergembiralah kamu wahai batu gilingan, karena kau nanti akan menjadi batu yang jadi gedungnya Siti Fatimah anakmu nanti dalam surga. Udah begitu ngomongnya. Gitu. Akhirnya Bapak inda dzalika farihat ar-riha wastabsyarat wasakana. Fa inda dzalika, maka ketika batu itu mendengar ucapan Nabi semacam itu, farihat ar-riha, maka batu itu senang. Wastabsyarat, dan bergembira, wasakanat, dan tenang dia. Alhamdulillah, Nabi udah ngomong begitu, tenang dah. Ya. Ya kali ngomong Nabi referensinya nggak tanggung-tanggung. Karena tiap hari jadi pakai ngulang. Ya. Sayangnya apa? Siti Fatimah nggak kayak bapaknya. Kalau kayak bapaknya begitu gilingnya. Wahai batu, udah giling dah, giling sendiri. Ya, nah kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Anaknya Nabi aja Siti Fatimah susah payah dengan gilingan itu. Jadi lama gilingnya, capek banget, kemudian ngerapin lagi ya. Itu ada maksudnya. Lah Nabi menyontoin doang. Gitu. Tapi Siti Fatimah merhatiin itu, menyaksikan kejadian itu. Ya Siti Fatimah jangankan itu, orang bapak yang meninggal malaikat mau datang aja dia ada di situ nimbrung ngobrol. Oh iya, kalau bukan perempuan biasa mah ya kagak bisa. Oh bukain pintu dia kok. Waalaikumsalam. Siapa itu Fatimah? Bukain pintu kita. Aku nggak kenal saya. Kata Siti Fatimah, bukain pintu. Nabi udah sakit parah. Bukain pintu.
Siapa katanya? Itu orang asing, saya nggak kenal siapa orangnya. Coba tanya siapa? Oh itu suruh masuk ya. Udah Nabi langsung tahu. Bang itu siapa Pak? Ayah itu siapa? Kata Nabi itu orang yang makhluk yang menghilangkan kenikmatan. Waduh langsung nangis mati. Malaikat mau kan anak itu? Iya kagak kepikiran nyediin kopi gimana? Iya ini liatin aja dari Siti Fatimah itu. Iya sampai Jibril sudah datang. Assalamualaikum saya, assalamualaikum ya Rasulullah. Hormat itu malaikat maut juga. Ada apa gini-gini? Ya sudah waktunya saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Silakan ya malaikat maut. Tapi saya punya permintaan. Mana kekasih saya? Jibril mana Jibril? Jibril dia takut kemari. Dia kagak tega ngelihat ente bakal saya cabut nyawanya. Suruh kemari ya. Saya pengen ketemu. Malaikat maut balik dulu ke atas. Jibril panggil lu. Panggil lu. Pulang. Wah enak. Gua takut. Gua nggak enak. Gua ribet. Gua ketegang aja. Kasihnya Allah. Buruan dong dia nyuruh ada. Ya kalau begitu lu kesana dah. Ya ada Jibril gue yang lihat juga Siti Fatimah. Kalau bukan karomahnya orang luar biasa nggak mungkin ya. Dialog berdua ya Siti Fatimah nggak iya. Emang dia doang tiga udah. Berempat sama Nabi. Jibril, malaikat maut, Siti Fatimah, Rasulullah. Nggak ada lagi orang. Begitu kabar meninggal baru sahabat pada datang. Gitu ya. Luar biasa. Sama seperti kejadian ini aja. Bismillah, biiznillah. Dengan izin Allah muter tempat Siti Fatimah ngelihat ya. Lihat ya.